Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Jumat kita dan masih online. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021, jadi selamat tahun baru untuk semuanya. Tema yang kita renungkan pada malam hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk tahun 2020 yang sudah kami lewati. Tahun yang tidak mudah, tapi kami bisa melewatinya semata-mata karena pertolongan dan kemurahan Tuhan saja. Dan kami sudah di tahun yang baru, tahun 2021. Kami belajar percaya bahwa Tuhan yang sama, kasih yang sama, pertolongan yang sama, juga kami akan memampukan kami melewati tahun ini dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami dimampukan untuk mengerti dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 kita sepakat tahun yang tidak mudah buat semua. Banyak perencanaan yang tidak bisa kita wujudkan, prioritas yang berubah, bahkan mungkin kecemasan, kekhawatiran, sakit, kehilangan. Banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kita bersyukur bisa kita lewati tahun 2020 yang tidak mudah itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang menunggu di depan kita. Tapi kita belajar percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan menolong kita. Presiden kita Pak Jokowi juga mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Tahun kita berharap bahwa pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama. Bacaan yang kita renungkan tadi juga mengingatkan banyak hal kepada kita. Yosua diutus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Musa tidak berhasil. Akankah Yosua berhasil? Mungkin kekhawatiran, kecemasan dan ragu-ragu bisa saja menghinggapi Yosua pada saat itu. Tetapi Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi Yosua dengan sebuah kalimat yang luar biasa menguatkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua diminta berani, tidak kecut dan tawar hati untuk menerima janji Tuhan membawa umat Israel menuju tanah perjanjian. Apa yang membuat Yosua berani melangkah? Yaitu janji Tuhan bahwa sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahwa Yosua memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang hadir, yang menyertai Yosua dimanapun, kemanapun. Sehingga Yosua diminta untuk berani, tidak kecut dan tawar hati. Pesan yang sama juga kita terima. Tahun 2021, tahun yang kita tahu mungkin tidak akan mudah, mungkin penuh tantangan,
Kita tidak tahu apa yang menunggu di depan kita. Tapi pesan yang sama juga kita terima. Untuk kuatkan dan teguhkan hati. Untuk tidak kecut dan tawar hati. Di tahun 2021 ini, kita diminta untuk berani. Berani tidak berarti bahwa kita sembrono. Kita melakukan sesukanya sehingga kita mati konyol di dalamnya. Tetapi berani adalah bertindak bijaksana. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan, bertindaklah hati-hati. Contoh sederhana dari hati-hati misalnya Bapak Ibu, tahun 2020 mengajarkan banyak hal tentang kesehatan, mencuci tangan hal yang sederhana, tapi 2021 ini kita lebih lagi harus mengikuti hal-hal itu dengan lebih taat. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan protokol kesehatan lainnya. Itu bagian dari kita bertindak hati-hati. Berani tidak berarti bahwa kita selalu melangkah maju ke depan. Ada saatnya keberanian itu meminta kita berani untuk berhenti sebentar. Ada saatnya berani itu juga berarti berani untuk mundur satu langkah, kemudian menunggu momentum untuk maju lebih baik lagi. Tahun 2021 tidak menjanjikan segala sesuatunya akan baik-baik saja tanpa tantangan. Kita diminta untuk tetap bijaksana dengan membuat perencanaan. Apa yang harus kita lakukan? Buatlah perencanaan. Buatlah strategi. Walau kita tahu 2020 perencanaan itu mungkin berubah total. Tapi kita tetap diminta untuk membuat perencanaan dalam banyak hal. Dan itu harus kita sikapi dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita diminta untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kita tahu apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa peka jika kita memiliki keintiman. Kita bisa peka jika kita memiliki relasi yang baik. Biarlah bagian dari resolusi kita di 2021 adalah makin dekat lagi dengan Tuhan. Makin menyediakan waktu untuk bersaat teduh dan membaca firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita. Dan ketika kita kemudian tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, maka Tuhan pun menjanjikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan berhasil dan dibuat beruntung seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tidak tahu apa yang menunggu kita di tahun 2021. Tapi kita diminta untuk teguh, kuat, dan berani. Kita tetap diminta untuk memiliki iman dan pengharapan. Karena kita tidak pernah sendiri, tapi bersama Tuhan yang menemani kita. Selama bumi masih ada, akan ada panas dan dingin. Akan ada musim yang berganti. Tuhan tidak menjanjikan bahwa semuanya akan indah. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan biarlah kita memasuki tahun yang baru ini dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan memiliki pesan yang sama kepada kita, sama seperti pesan kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi saya mengucapkan sekali lagi, selamat tahun baru 2021. Biarlah kita imani sebagai tahun yang penuh dengan pengharapan, karena Tuhan menjanjikan penyertaan.